Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, para narasumber, panitia penyelenggara, rekan-rekan pendidik, para orang tua, dan seluruh peserta seminar yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Terima kasih atas kesempatan dan perhatian yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Tita Karmatul Mukaromah, dan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang peran penting parenting dalam membentuk karakter dan menjaga kesehatan mental anak. Namun, sebelum masuk ke materi, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melakukan ice breaking singkat. Silahkan pikirkan satu kata untuk menggambarkan harapan Anda terhadap anak Anda di masa depan. Saya hitung sampai 3 dan silahkan sebutkan secara bersamaan. 1, 2, 3. Terima kasih. Ada kata mandiri, sukses, bahagia, dan tentu saja masih banyak lagi. Dan hari ini kita akan belajar untuk membantu anak mencapai tujuan tersebut melalui pengasuhan yang tepat untuk menumbuhkan karakter sekaligus menjaga kesehatan mental anak. Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Mengapa karakter dan kesehatan mental anak itu sangat penting? Masa anak bukan hanya tentang nilai sekolah atau prestasi, tetapi juga tentang bagaimana ia tumbuh menjadi pribadi yang sehat secara emosional, mampu bersosialisasi dan merasa aman di lingkungannya. Menurut beberapa artikel yang saya baca, biasanya anak yang sehat secara mental ceria, percaya diri, mampu mengelola emosi, mandiri, dan dapat berinteraksi sosial dengan baik. Sebaliknya, jika lingkungan keluarga kurang mendukung, misalnya tekanan berlebihan, tuntutan akademik, dan kurangnya rasa aman, perkembangan anak akan terganggu, baik dari sisi karakter maupun emosinya. Jadi, kesehatan mental anak yang terjaga dengan baik akan memungkinkan anak untuk berpikir jernih, memiliki perkembangan sosial yang baik, dan dapat mempelajari keterampilan yang baru. Selanjutnya, mari kita bahas peran orang tua dalam membentuk karakter dan menjaga kesehatan mental anak. Membentuk karakter anak dapat dilakukan dengan pertama, menjadi teladan yang positif. Anak meniru apa yang ia lihat, bukan hanya yang ia dengar. Jadi, jika kita sabar, anak akan belajar sabar. Jika kita jujur, anak akan ikut jujur. Dan jika kita mampu mengelola emosi, anak akan belajar hal yang sama. Yang kedua, mengajarkan anak mengenal dan mengungkapkan emosi. Biarkan anak berkata, "Ibu, aku sedih," atau "Aku marah, Ayah." Lalu, bantu ia untuk menyalurkan emosinya dengan cara yang sehat. Yang ketiga, mendorong interaksi sosial yang baik. Ajarkan anak berbagi, bekerja sama, berempati, tanpa harus merasa tertekan atas perbandingan dengan orang lain. Yang keempat, menyeimbangkan antara akademik dengan istirahat dan belajar. Belajar seharusnya membuat anak berkembang, bukan terbebani. Jadi, di sela-sela kegiatan belajarnya, biarkan anak istirahat atau bermain sejenak. Dan yang kelima, memberikan kasih sayang yang nyata dan waktu yang berkualitas. Karena kehadiran orang tua dapat membuat anak merasa aman dan dihargai. Kemudian, peran orang tua dalam menjaga kesehatan mental anak.
Yang ke-1, menciptakan lingkungan keluarga yang aman, hangat, dan suportif. Karena keluarga adalah tempat pertama anak merasa aman dan diterima. Yang kedua, komunikasi yang terbuka. Biarkan anak bebas berbicara tentang perasaan, kekhawatiran, dan kesulitannya tanpa harus takut dihakimi. Yang ketiga, memotivasi dan mendukung anak. Berikan pujian yang tulus, menentukan tujuan yang realistis, dan jangan membandingkan anak kita dengan orang lain. Yang keempat, mendeteksi dan merespon gejala awal gangguan mental. Jika anak menunjukkan perubahan perilaku, orang tua perlu peka dan bila perlu melibatkan profesional seperti psikolog anak. Yang kelima, konsistensi dalam pola asuh. Karena ketegasan dan kasih sayang yang konsisten membangun rasa aman bagi anak. Tentu saja, tantangan menjadi orang tua di era sekarang tidak mudah. Teknologi, tuntutan akademis, perubahan sosial membuat kita harus terus belajar dan beradaptasi. Karena itu, membangun kerjasama dengan guru, psikolog, dan sesama orang tua menjadi sangat penting. Karena harapan kita hanya satu, yaitu mewujudkan lingkungan rumah yang membuat anak merasa didengar, dihargai, dan bebas tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, bahagia, dan berkarakter baik. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin kita semua merenungkan sebuah pertanyaan. Bagaimana saya bisa menjadi orang tua yang lebih hadir secara emosional untuk anak saya? Pikirkan, simpan jawaban, dan terapkan pada diri Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.